Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi media pembelajaran. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Karina Pujawardana, yang kedua Dewi Sartika, yang ketiga Ika Nuraini, yang keempat Ahmad Fikri Azizi, dan yang kelima Rohani. Saya akan membahas yang pertama, yaitu berkenaan tentang pengertian media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media visual ya termasuknya adalah ada film slide, foto, transparasi, lukisan, gambar, dan bentuk bahan cetak seperti media fasis. Mengenai jenis-jenis media visual, yang pertama ada gambar atau foto. Fungsinya untuk mempermudah menyampaikan pesan. Yang kedua ada peta konsep, yaitu sebuah gambaran tentang materi yang sesuai dengan materi ya. Selanjutnya adalah diagram. Diagram digunakan untuk memaparkan data. Diagram berfungsi untuk menyederhanakan suatu persoalan yang kompleks menjadi sederhana dan simpel, sehingga dapat memperjelas dalam penyampaian pesan atau materi pelajaran. Selanjutnya, grafik. Grafik adalah media visual yang berupa grafis dan penyajiannya menggunakan titik-titik atau garis-garis untuk menyampaikan informasi statistik yang saling berhubungan. Grafik sebagai media belajar berfungsi untuk memperlihatkan perbandingan informasi kualitas maupun kuantitas dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam memahami materi tersebut. Selanjutnya, poster. Poster adalah media visual yang berupa gambar yang disertai tulisan, dan tulisan tersebut menekankan pada satu atau dua ide pokok sehingga dapat dimengerti oleh pembacanya hanya dengan melihatnya sepintas saja. Baik, yang terakhir adalah peta atau globe, yaitu gambar untuk mengetahui lokasi, yang berfungsi untuk mempermudah pendidik dalam menyampaikan letak-letak suatu daerah, provinsi, bahkan negara. Kelebihan dan kekurangan media visual. Yang pertama, kelebihan media visual. Kelebihan yang ada pada media visual berupa mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan, karena siswa melihatnya seteknik konkret, dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Pembuatannya juga relatif mudah dan murah. Untuk yang kedua, yaitu kekurangan media visual. Yang pertama, media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja, sehingga pada hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. 2. Karena media audio ini bersifat abstrak, pemahaman dan pengertiannya hanya dapat dikontrol melalui kata-kata atau bahasa dari seorang tenaga pendidik, serta susunan kalimatnya. Yang ketiga, media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir secara abstrak. Yang terakhir, media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, lebih tepatnya bagi mereka yang tidak bisa mendengar atau tunarungu.